Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nenser Tobe dengan NIM 2003030-108 kelas C semester 2 program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Saya akan mempresentasikan makalah sosiologi komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara seseorang makhluk Tuhan, baik dengan menggunakan sistem simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau lebih dengan menggunakan cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang seperti melalui lisan, tulisan, maupun sinyal-sinyal nonverbal. Komunikasi merupakan hal mendasar bagi kehidupan setiap manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Begitupun dalam kehidupan berorganisasi, tidak ada satupun organisasi yang dapat terbentuk tanpa adanya komunikasi di antara para anggotanya. Komunikasi yang tercipta di antara para anggotanya organisasi disebut dengan komunikasi organisasi. Salah satu komunikasi yang kerap atau tidak mungkin tidak terjadi dalam organisasi adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi bersifat resmi yang biasanya dilakukan dalam lembaga formal melalui garis perintah yang berorientasi pada produktivitas. Berdasarkan struktur organisasi berkomunikasi sebagai petugas organisasi dengan struktur masing-masing yang tujuannya menyambungkan pesan berkaitan dengan kepentingan dinas. Pesan dalam komunikasi formal mengalir berdasarkan hierarki atau struktur resmi organisasi, yaitu mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ataupun antara anggota secara horizontal. Pesan tersebut berupa informasi yang berkaitan erat dengan organisasi seperti tugas, perintah, kebijakan, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang biasanya bebas bergerak ke segala arah tanpa mengikuti komando atau bergantung pada hierarki wewenang. Komunikasi informal dalam organisasi biasanya berlangsung di antara anggota organisasi tanpa memperhatikan atribut keorganisasian. Pesan yang banyak mengalir dalam komunikasi ini adalah informasi pribadi. Fungsi komunikasi informasi adalah untuk memengaruhi hubungan seseorang, persahabatan, kelompok informal. Penyebaran informasi yang bersifat pribadi dan privat seperti isu, gosip, atau rumor. Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang berkomunikasinya jelas terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk, dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses komunikasi dalam organisasi adalah salah satu faktor penting dalam mencapai organisasi yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu menjadi dalam organisasi apapun adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam terjadi pertukaran informasi, gagasan, dan mengingat peran yang penting dalam mengenalkan kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk mengelola komunikasi dalam organisasi yang dalam konteks ini adalah komunikasi internasional antara atasan dan bawahan. Proses komunikasi yang terjadi begitu dinamika di dalam
dan dapat menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi, terutama dengan timbulnya salah faham dan konflik. Bab 2. Landasan teori. Komunikasi interpersonal. Pengertian komunikasi interpersonal. Pada umumnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dalam berlangsung antara dua orang atau lebih secara kontak langsung, baik dalam dan berlangsung antara dua orang atau lebih secara kontak, bentuk dialog ataupun percakapan. Komunikasi internasional juga disebut sebagai komunikasi, yaitu komunikasi yang terjadi secara berhadapan atau saling tatapan muka satu sama lain, sehingga respon dan rancangan dari lawan komunikasi dapat diamati secara langsung. Komunikasi interpersonal adalah konsep pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seseorang lain, atau biasanya dianggap dua orang yang dapat langsung diketahui baliknya, atau seperti yang didefinisikan oleh De Vito yang dicakup Miftah Toha, bahwa komunikasi interpersonal secara formal dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita yang dilakukan oleh seseorang dan diterima berita tersebut oleh orang lain atau kelompok kecil dan orang-orang dengan situasi akibat yang umpan balik atau segera. Pada tataran ini, komunikasi interpersonal dapat dipahami bahwa komunikasi interpersonal merupakan suatu proses penyampaian dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Menurut pemahaman seperti ini, komunikasi dikaitkan dengan pertukaran informasi yang harus membawa hasil di antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi interpersonal mengkehendaki informasi atau pesan dapat tersampaikan dengan hubungan antara orang yang berkomunikasi dengan terjalin dengan baik. Kompetensi interpersonal. Menurut Larasiti yang dicakup oleh Feynman, bahwa sekitar 73 peserta komunikasi yang dilakukan manusia merupakan komunikasi interpersonal. Orang yang dapat melakukan komunikasi interpersonal secara efektif disebut memiliki kompetensi interpersonal. Lebih lanjut, menurut Feynman, cakup yang dikutip Faun Nashori, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi internasional adalah kemampuan seseorang individu untuk melakukan komunikasi efektif. Komunikasi internasional di sini terdiri atas kemampuan yang diperlukan untuk membentuk suatu interaksi yang efektif. Kemampuan ini ditandai oleh adanya karakteristik psikologis tertentu yang sangat mendukung dalam menciptakan dan membina hubungan antar pribadi yang baik dan memuaskan. Di dalamnya termaksud pengetahuan tentang perilaku nonverbal dan lainnya. Kemampuan untuk menyelesaikan komunikasi dengan dari interaksi yang tegang berlangsung menyesuaikan dengan orang yang ada dalam interaksi tersebut, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Aspek-aspek komunikasi interpersonal tersebut ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan berinteraktif, kemampuan untuk bersikap terbuka, kemampuan untuk bersikap asertif, kemampuan untuk memberikan dukungan emosional, kemampuan dalam konflik. Bab 3 B. Komunikasi organisasi. Kemampuan organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi tertentu. Ciri dari komunikasi organisasi ini adalah berstruktur atau berarti. Komunikasi ini mempunyai struktur yang vertikal dan horizontal.
dan sebagiannya akibatnya dapat pula berstruktur keluar organisasi. Struktur yang terkait ini jika organisasi tersebut melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kalau dalam organisasi dikenal istilah adanya struktur formal dan informal, maka dalam komunikasi juga dikenal dengan adanya komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal mengikuti jalur hubungan formal yang bergambar dalam susunan atau struktur organisasi. Adanya kemampuan informal atau arah informasinya sesuai dengan kepentingan dan kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut. Proses hubungan komunikasi informal tidak mengikuti jalur struktural, sehingga bisa saja terjadi seseorang yang mempunyai struktur formal berbeda di bawah berkomunikasi dengan seseorang yang berada di tingkat pemimpin. Bab 3 penutup. Kesimpulan berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu sistem berkomunikasi internasional yang terjadi antara atasan dan bawahan. Ada dua macam sistem berkomunikasi. Yang dilakukan yaitu yang pertama, sistem komunikasi instruksi tugas, komunikasi hubungan tugas. Jenis komunikasi yang digunakan adalah komunikasi verbal dan formal. Saran, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja, baik seumuran kita ataupun dengan orang lebih tua. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.